Halo semua, selamat datang di Alkasus dengan aku Bielsa ya. Dan hari ini sebenarnya video ini bukan video kasus, tapi ini adalah video keresahanku atau keluh kesahku tentang jalanan-jalanan yang ada di Jember sekarang gitu. Tapi sekali lagi aku disclaimer ya, ini adalah video yang memang pure dari keresahanku dan keresahan banyak orang mungkin. Karena memang ya kita tahu bahwa banyak jalan di Jember itu rusak gitu kan, dan sudah memakan korban. Jadi ya mungkin kita bahas tentang jalan ini aja gitu ya. Dan sekali lagi ini nggak ada niatan untuk menjatuhkan instansi manapun atau pemerintahan manapun, tapi ini pure adalah keluh kesah dari masyarakat kota Jember sendiri, terutama ya orang-orang yang sering melewati jalan rusak ini gitu ya. Dan berikut ini adalah ceritanya. Jadi sebelum ke isi videonya ya, sebelumnya mungkin aku jelasin dulu sedikit konteks dari arah monologku ini. Karena biar kalian itu ngerti apa maksudku buat video ini dan ngapain buat video ini agar nggak ada kesalahpahaman lah ya. Nah, jadi ya di daerah Jember itu ada sebuah jalan. Jalannya itu dari Kecamatan Puger sampai ke arah Kecamatan Rambi Puji. Dan jalan ini itu jalan besar atau jalan yang biasanya dilewati truk-truk besar bermuatan besar juga. Karena memang ya di Puger sendiri itu dari dulu ada sebuah pabrik yang memang memproduksi semen dan juga terkenal dengan gunung kapurnya gitu. Tapi di sini aku nggak mau terlalu jauh membahas itunya karena aku nggak terlalu paham tentang sistem penggalian gunung itu seperti apa dan gimana. Jadi aku nggak mau terlalu jauh membahas apa yang aku nggak paham gitu. Tapi di sini aku ingin mengeluh tentang jalan yang setiap hari aku lewatin oleh banyak orang, dan jalan ini sudah sering banget menelan korban jiwa atau bahkan juga sering membuat luka-luka korbannya. Dan bahkan tidak lama dari video ini aku upload ya Rek ya, ada satu insiden kecelakaan yang cukup menyedihkan, di mana ada anak remaja yang terlindas truk tronton gara-gara menghindari lubang. Ini sebenarnya memang benar-benar cukup sudah lama gitu ya, tapi bayangin aja semenakutkan itu jalannya. Dan mungkin itu sedikit konteksnya ya, biar kalian itu paham alurnya kemana. Sekarang aku mau ngomongin soal wisata kematian ini. Singkat saja, wisata ini tuh disebut warga Jember sebagai Jeglongan Sewu. Kalau misalkan kalian nggak ngerti ya, jeglongan itu artinya lubang, jadi artinya lubang 1000. Kenapa disebut lubang 1000? Karena ternyata di sepanjang jalan ini tuh banyak banget lubang yang bukan lubang biasa, tapi lubangnya cukup dalam dan cukup estetik lah kalau misalkan kalian untuk foto-foto, untuk konten. Dan jalan ini juga cukup keren intinya gitu. Tapi jangan salah paham dulu, di balik namanya lubang-lubang ini tuh ternyata sudah menelan banyak korban luka-luka. Bahkan saking bahayanya ya, sudah ada sebagian masyarakat sekitar jalan itu melakukan demo besar-besaran dan berharap bahwa lubang itu segera ditutup dan diperbaiki. Tapi ya sayangnya sampai saat ini masih belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk menutupnya. Entah ya kemana pemerintah setempat, tapi yang aku tahu ya, koreksi aja kalau misalkan aku salah, ini kan aku cuman ya menyampaikan aja. Jalan ini tuh rusak sebenarnya sudah cukup lama, dan bahkan sudah beberapa kali ada demo, ada korban, dan bahkan aku sendiri pun pernah jatuh gara-gara lubang aspalnya terlalu dalam banget gitu kayak gitu. Jasik kan, lor banget waktu itu aku. Karena jujur sepedaku rusak gara-gara jalan aspal. Goblok banget ya kan. Tapi ya tetap aja masih belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Ya masa kan harus menunggu ada korban jiwa lagi kan baru digarap jalannya gitu, nggak mungkin kan ya. Pemerintah nggak seperti itu. Pemerintah itu sangat gercep banget pastinya gitu. Ketika aku membuat video ini, aku sudah memikirkan jangka panjangnya, atau mungkin nanti ada pertanyaan ngomong tok lah, emang udah tahu jalannya seperti apa, keadaannya seperti apa. Dan gini ya Rek ya, kebetulan aku sendiri orang Jember, terus aku juga sering lewat jalan sini. Terus lagi kemarin aku survei langsung, aku langsung datang, terus aku foto, aku video. Dan kalau misalkan kalian nggak percaya, coba ini kalian lihat sendiri seperti apa jalan estetiknya gitu.
Gimana? Bagus kan? Keren kan wisatanya kan? Pasti kalian yang dari jauh pengen datang ke sini untuk lihat langsung dan merasakan geronjalan-geronjalan maut yang cukup menakutkan ini gitu. Ya silakan datang aja nggak apa-apa karena ini wisata gratis dan setiap hari juga banyak banget orang lewat sini. Apalagi kan sekarang musim hujan, sudah pasti semakin membahayakan dong jalannya. Jadi ya kita tunggu aja gimana respon pemerintah gitu. Dan sekarang aku pengen ngasih tahu kenapa aku membuat video ini. Apakah aku ngejelekin kotaku sendiri atau mungkin aku ngejelekin pemerintah Jember gitu. Ini penting dan harus kalian dengarkan karena ini adalah poin semuanya dari video yang di atas. Jadi gini ya. Aku sebagai masyarakat awam bingung dan gak tahu harus melapor ke siapa soal perbaikan jalan ini. Terus kemarin ada demo soal jalan ini juga. Jadi ya tolong mungkin kasih tahu aku sebagai orang awam kalau misalkan ada jalan rusak lapornya harus ke siapa gitu kan. Karena sama sekali ya aku nggak ngerti apa-apa soal ini. Terus aku berpikir aku punya media sosial yang nggak terlalu gede banget viewsnya. Itu pun juga kecil banget gitu yang nonton. Tapi setidaknya aku berharap dari keresahanku ini sebagai masyarakat awam, dan aku juga mungkin ya, ini mungkin mewakili keresahan sedikit atau mungkin banyak orang soal kerusakan jalan ini. Dan gak usah muluk-muluk juga sih ya, ada 1-2 orang, entah bahkan mungkin bupatinya langsung atau mungkin pegawainya gitu ya. Setidaknya pesanku ini bisa terdengar dan bisa disampaikan. Karena ya jalan ini tuh sudah bener-bener meresahkan banyak orang. Apalagi juga kasihan ya sama orang-orang yang mungkin nggak tahu kalau misalkan ada lubang di jalan itu, terus orang itu jatuh dan selanjutnya kita nggak tahu gimana keadaan orang itu. Dan video ini aku buat bukan untuk merendahkan institusi apapun, sama sekali enggak. Tidak ada niatan sama sekali untuk aku merendahkan siapapun, tapi aku hanya ingin menyampaikan keresahan dari banyak orang. Dan ya berharap jalan di sepanjang jalan ini atau jalan-jalan yang lain atau yang di pelosok-pelosok yang di mana-mana yang rusak atau mungkin belum diaspal, berharap segera diperbaiki dan diaspal. Segera ditinjau sebelum ada korban jiwa lagi gara-gara menghindari lubang aspal itu kan. Aku yakin pemerintah Jember tidak anti kritik karena ini bukan menjatuhkan kota Jember sama sekali enggak. Justru aku mengkritik karena aku sayang sama kotaku gitu kan. Dan ya nggak ada orang yang jatuh karena dikritik. Yang ada orang dikritik harusnya bisa sadar bahwa ternyata ada orang yang peduli dengan keadaan lingkungannya gitu ya. Dan aku yakin aku bukan salah satunya. Dan pemerintah harusnya terbantu sih dengan masyarakatnya yang begitu peduli itu. Ya karena kinerjanya kan diawasi masyarakat. Dan aku yakin aku bukan salah satu konten kreator yang menyuarakan ini. Kalau misalkan ada yang salah dalam penyampaianku ini ya aku minta maaf. Silakan dikritik, diarahkan aja kalau misalkan aku salah. Dan kalian bebas saja komentar di bawah ini, santai aja rek. Kalau misalkan kalian setuju dengan aku ya mungkin silakan di-share aja. Karena semakin banyak yang nge-share, kemungkinan semakin cepat tersampaikan. Dan biar pemerintah Jember mendengar ini. Kalau diantara kalian mungkin ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa juga. Itu hak masing-masing orang sih ya. Tapi intinya terima kasih udah dengerin sampai habis monologku ini yang nggak terlalu banyak viewsnya. Selamat untuk terpilihnya Bupati Jember yang baru. Selamat bekerja dan ditunggu kinerjanya selanjutnya Pak. Terima kasih.